Lu pernah nggak pulang party kupingnya berdenging? Kalau iya, tonton video ini. Jangan sampai terlambat. Halo guys, welcome to Doms DJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela. Dan hari ini kita masuk ke Doms DJ Tips. Hampir semua orang pasti pernah ngalamin kupingnya berdenging. Tapi masalahnya, banyak orang yang anggap remeh. Padahal ini sinyal bahaya. Terutama buat para DJ, musisi, atau para clubbers. By the way, buat workshop DJ kalian mau siapa nih yang kita undang? Offline workshop ya. Nanti ada sesi podcastnya juga, ada live perform juga, dan nggak cuma itu, ada demo unit juga yang bisa lu cobain. Sebelum gue lanjutin, gue mau kasih tahu dulu buat lu yang bingung mau download lagu DJ, langsung aja ke www.kupingdj.com. Ada DJ set yang bisa lu dapetin, lengkap dari urutan lagu, hot cue, looping, jadi lu tinggal mainin aja. DJ set ini juga bisa langsung ke Recordbox, Serato DJ, dan Virtual DJ. Support Doms DJ dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Pastinya gue akan sharing tentang kreatif, tips and trick, review, breakdown, dan bedtime DJ story. Setiap hari banyak suara yang masuk ke telinga kita. Secara nggak sadar memiliki potensi untuk turunnya kualitas pendengaran kita. Tapi penurunan kualitas atau kemampuan mendengar ini sering luput dari perhatian kita. Karena ya memang proses penurunan ini bertahap. Selain itu kita juga udah terbiasa sama lingkungannya. Kayak suara bising di sekitar kita, suara speaker di dalam klub, dan polisi-polisi suara lainnya. Nah, salah satu penyebab kuping berdenging itu adalah suara-suara yang terlalu keras. Lebih bahaya lagi kalau kita dengar terus-menerus tanpa istirahat. Organ pada telinga seperti bagian syaraf, selaput, sel rambut, dan organ sensitif pada telinga dapat terganggu fungsinya akibat suara yang keras tadi. Dan jika terganggu, maka getaran frekuensi yang diterima pun akan terganggu. Inilah kondisi ketika telinga kita berdenging. Telinga yang berdenging setelah mendengar suara keras adalah hal yang normal. Kalau durasinya cukup lama, kondisi ini akan disebut sebagai tinnitus. Tapi kalau kondisi ini kita diemin terus-menerus, ini akan bahaya. Yang jadi masalah kalau lingkungan kita terlalu bising. Terutama untuk kita sebagai DJ, musisi, dan orang-orang yang kerja di dalam klub. Kebetulan juga dulu skripsi gue bahas tentang tinnitus, jadi pas banget nih bisa gue sharing untuk kita semua. Sebelum kita tentuin kerasnya suara, kita harus tahu dulu nih tingkat kebisikan suara yang normal untuk kuping kita. Umumnya, suara dengan intensitas 30-50 dB adalah suara yang aman untuk didengar telinga kita. Contoh, 20-30 dB. 40-50 dB. Jika ada penekanan dan teriakan, maka percakapan tadi akan menembus ke 60 dB. Kayak gini. 70 dB ketika kalian mendengar suara mesin penyedot debu. 80-90 dB ambien sebuah klub dengan posisi duduk tidak dekat speaker. 100-110 dB kondisi kalian berdiri di dekat speaker di dalam klub. Dengan durasi 1 jam kalian dengar kekerasan suara ini, maka kuping kalian akan mengalami berdenging. 120-130 dB merupakan ambang nyeri pada telinga kita. Kayak suara pesawat yang lagi mau take off di landasan. 140 dB merupakan batas pendengaran yang bisa diterima telinga manusia. Jika melampaui batas 140 dB, maka telinga kita akan mengalami kerusakan. Contohnya kayak suara tembakan di dekat telinga atau suara pesawat jet di landasan saat take off. Dari tingkat-tingkatan suara tadi, rata-rata hampir semua DJ atau orang yang berada di dalam klub mempunyai rentang pendengaran di 80 dB sampai 110 dB. Belum lagi kalau kalibrasi speakernya nggak bener. Kadang banyak juga tuh tempat yang main hajar gain aja.
akhirnya suara dari speaker itu melampaui batas aman desibelnya. Hal ini sebenarnya dulu jadi salah satu concern gue juga. Hampir setiap hari selesai nge-DJ, kuping tuh pasti berdenging dan kayak ketutup rasanya. Bener-bener gak enak banget lah, dan ya jadi takut juga sih. Karena ya paparan 80-110 dB tadi itu kita denger selama berjam-jam. Dan kalau didiemin, ya lama-lama kita nggak sadar nih kalau pendengaran kita udah mulai menurun. Ciri-cirinya gampang sih, kita kesulitan lah kalau lagi ngobrol kayak ada aja tuh hah gitu, hah. Itu udah ada pertanda tuh. Dan satu lagi ya, saat kita monitoring headphone atau in-ear monitor, itu juga kadang kita suka nggak sadar itu over volumenya. Nah, ini juga bahaya. Nah, gue mau kasih tahu solusi buat kalian yang mau jaga pendengarannya. Earplugs. Ini jadi salah satu solusi nih buat kalian. Tapi lo juga harus perhatiin sih spesifikasinya. Khususnya buat DJ. Karena kita harus tetap bisa mixing walaupun pakai earplugs ini. Dan masih bisa ngobrol lah. Jadi earplugs ini tuh ada banyak jenisnya. Ada yang bener-bener nutup pendengaran. Ada yang mengurangi 50 dB. Ada juga yang mengurangi 20 dB dan memfilter frekuensi. Nah, untuk DJ sih gue saranin yang nge-reduce desibelnya nggak terlalu besar ya. Jadi kita masih bisa mixing dan masih bisa ngobrol juga. Kayak contohnya yang satu ini, gue ada yang modelnya busa kayak gini nih. Ini kayak kalau dipakai buat tidur ya. Nah ini kalau dipakai buat mixing atau perform, ini akan susah. Karena bunyi suara yang kita dengar tuh bener-bener mendem banget. Kayak kalau di alat lo kayak low pass filter tuh. Nah ini malah jadinya ya nggak enjoy, lo buat mixing akan sulit. Karena suara frekuensi high-nya juga jadi bener-bener gak ada. Nah kalau gue sendiri pakainya yang satu ini mereknya Dubs nih. Ini acoustic filter earbuds juga. Menurut websitenya dia mereduksi 12 dB. Dan ada filter frekuensinya juga, kurang lebih kayak gini. Kelebihannya ketika gue pakai ini, gue masih bisa mixing dan masih bisa ngobrol juga pas pakai ini. Setelah berjam-jam pun gue nge-DJ di dalam klub pun ya, gue nggak ngerasain kuping gue berdenging sih. Ini bukan endorse ya. Kalau lu cari juga ini barang udah hampir nggak ada yang jual merek ini. Gue beli dulu tahun 2016an lah. Tapi ya sekarang sih ada juga merek-merek lain yang bisa lu coba. Tapi ya itu, lu harus perhatiin fitur dan speknya. Cari yang karakternya tuh nggak terlalu mereduce terlalu besar. Kalau bingung untuk keywordnya, lu bisa cari keywordnya itu earplug. Harganya juga variatif, ada yang 100 ribuan dan ada juga yang sampai jutaan. Tapi menurut gue fungsinya penting banget. Kalau lu misalkan pakai ini risih pas lagi mixing, ya nggak apa-apa, lu pakai di saat lu selesai nge-DJ. Seenggaknya lu udah bisa mereduksi beberapa jam tuh di dalam klub. Karena ya kalau nge-DJ kan kadang nggak langsung balik juga ya. Apalagi yang kerjanya di dalam klub, ini menurut gue penting banget. Nah kalau lu pernah cobain merek lain untuk earplug ini, lu bisa komen ya, lu bisa sharing lah gimana rasanya lu pakai earplug. So ya itu dia solusi untuk jaga pendengaran kalian sebagai DJ. Sampai sini dulu tips dari gue. Thank you buat lo semua yang udah nonton. Support Doms DJ dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di kolom komentar. Karena tiap bulannya Doms DJ akan apresiasi komentar terbaik dan pastinya ada hadiah menarik. Doms DJ, your daily DJ updates.